Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Gedung 4 Pasar Roros Pematang Siantar mengancam pedagang dan masyarakat yang ingin berbelanja memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pasalnya, gedung yang telah dimakan usia dan pernah terbakar mulai rapuh dan ambrol ke lantai dasar. Gedung yang dikelola perusahaan daerah Pasar Horas Jaya, PDPHJ Kota Pematang Siantar, sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa pedagang dan konsumen. Dalam pandangan Mona Lisa di lokasi, Kamis 6 Juni 2023, tampak lantai 2 Gedung 4 Pasar Horas roboh. Dan di beberapa lokasi lantai 2 Gedung 4 tersebut sudah banyak yang retak dan rawan, sehingga dapat mengancam nyawa pedagang dan konsumen yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dari lokasi terlihat beberapa pedagang terkena puing reruntuhan bangunan yang roboh, seperti meja, ember, dan bunga-bunga terkena runtuhan bangunan yang roboh. Menurut Ibu Tampu Bolon, sebagai pedagang Pasar Horas Gedung 4 mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum runtuh saya sudah sempat terkena reruntuhan puing yang roboh. Waktu saya masih menyusun barang-barang untuk menutup dagangan, tiba-tiba roboh. Bersyukur saya dan anak-anak selamat, jelas Bu Tampu Bolon. Bu Tampu Bolon menambahkan, sebenarnya kondisi bangunan Gedung 4 ini sudah banyak yang rapuh dan sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak cepat-cepat direlokasi pedagang di tempat yang aman, dapat dimungkinkan mengancam nyawa pedagang dan konsumen, tegasnya. Itu tepat di depan kios ibu atau tidak? Bukan. Di samping kiosnya Bang Leli tukang bunga. Oh, Leli bunga. Iya, gimana bisa ibu ceritakan sedikit kronologi? Bisa runtuh jalan tersebut sampai ke depan kios samping yang ibu tempati saat ini? Gak tahu Bang, hari sebelumnya udah roboh sikit-sikit. Terus malam itu pas saya mau nyimpan barang ini ke dalam, itu jatuh lagi sedikit mengenai saya, sedikit batunya. Terus saya gini, kok ada yang runtuh, saya lihat ke atas. Terus digeser lah ini kan, meja-meja ini digeser ke dalam sana. Jadi geser ke dalam sana, keluar saya ke sini, selesai disusun sini mau masuk mau nutup, itulah runtuh langsung. Sekitar jam berapa Bu? Jam 6 lewat lah itu, lebih kurang setengah 7. Udah mau gelap ya? Udahlah, kami memang tutupnya jam segitu, jam 6, setengah 7, paling lama jam setengah 6 begitulah kan. Tapi ini toko bunga ini udah tutup, tinggal kami dengan kakak ini. Apa ibu yang terkena puing-puing itu Bu? Belakang saya, pundak belakang. Apa ada luka gitu Bu? Nggak ada. Hanya benturan sedikit. Iya, mungkin Tuhan mau ingatkan hati-hati gitu loh. Karena saya di jalan mau keluar kemari pun udah doa, jangan sampai ada anak saya atau saya yang kena. Memang begitu saya keluar, selesai dari sini langsung rubuh. Keras suaranya? Keras, ini meja kena loh. Kenapa rusak? Bunga saya 2 ember hancur, ini 1 sama batik saya hancur semua. Masuk ke dalam ember itu apanya? Runtuhannya itu? Runtuhannya. Ember itu pun pecah. Berarti ada kerusakan juga sama Ada dagangan ibu sedikit ya Bu? lah. Ini terus bunga ada 2 ember, pecahan embernya ada di dalam. Oh, ini embernya pecah. Jadi setelah kejadian ini, ada nggak ibu konfirmasi ke PD Pasar? Begitu sore itu kami langsung ngomong ke PD Pasar. Mereka datang juga sih, ngasih mungkin supaya jangan ada yang lewat. Himbauan lah. Lawan soalnya mau kadang orang lewat, pintu ditutup. Besoknya saya lihat udah ada itu pelangkat, jangan dilarang masuk mungkin. Terus di atas ada keranjang-keranjang supaya orang mungkin nggak jebol dari atas kan ke bawah. Karena bahaya, besi-besinya kan jatuh juga, batu-batunya juga turun, ada yang nyangkut. Jadi setelah PD Pasar mengetahui itu, udah ibu ceritakan PD Pasar? Mereka nggak ada tanya kami, cuman ada. kami yang kasih tahu kok. Tadi pun nggak ada datang pres ke sini, tapi aku nggak tahu dari mana. Pagi-pagi. Abang kita juga. Jadi setelah ini kan sudah PD Pasar juga nggak mengetahui, ibu udah mengetahui. Jadi sekarang lokasi ibu memang tempatan sini. Iya, tapi nyimpan barangnya di dalam. Itu tempat nyimpan barang di samping abang ini. Harapannya kepada PD Pasar mengenai kejadian ini gimana Bu? Ya diperbaiki lah bangunannya supaya jangan kena orang. Kalau cuma saya yang kena, masih tipis kemungkinan kan.
Kalau orang semua nanti yang lewat nggak tahu jebol dari atas ke bawah, mati orang kan. Lebih bahaya lagi. Saya masih kelempar sedikit ke sini. Kalau orang lewat tiba-tiba nggak tahu jatuh dari atas, nggak mati semua orang. Runtuh. Emang ini kan udah banyak juga yang bebolongan. Yang gang sebelah sana juga ada yang udah pecah. Cuman kami semua memang terkejut. Hari sebelumnya memang udah jatuh, tapi nggak sebanyak ini. Oh, artinya berarti sebelum runtuh semua memang udah ada. Ada jatuh puing-puingnya. sedikit, Iya, iya. tak gitu, terus ada batu pecah. Terus saya ngangkat barang pun gitu, waktu nutup barang pun gitu. Cuman telah biasanya itu jatuh kecil-kecil. Tapi semalam itu langsung bluk, langsung blowang. Oh iya Bu, terakhir Bu, Ibu ini kan Ibu sudah melapor ke PD Pasar. Ibu cerita belum ada sama sekali Ibu sama PD Pasar untuk cerita terkait kayak tempat Ibu yang rusak, belum ada sama sekali dan belum ada ditindak PD Pasar gitu. Nggak ada. Sementara ini cuma bikin tanda larangan sama batas itu sama di atas. Sementara Johan Siotang, Kabak Aset PD Horas Jaya kepada Mona Lisa mengatakan, dugaan penyebab robohnya bangunan tersebut dikarenakan usia bangunan yang sudah tua dan akan segera ditindaklanjuti untuk memperbaikinya. PDPHJ juga akan merevitalisasi gedung 4 tersebut. Untuk saat ini kita masih menerapkan tempat untuk merelokasi 980 pedagang yang ada di gedung 4, katanya. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk kejadian sebenarnya yang lebih tepat ke situ sebenarnya pas jaga malam. Terantip kita ada teman terantip kita yang jaga malam kemarin, mereka patroli gedung 4 dan di saat patroli gedung 4 disitulah rubuhnya ada sekitar 1x2 meter kalau tidak salah, itu ada rubuh di situ dan langsung malamnya itu kepala pasar yang menangani ke Horas 2 gedung 4 sama didampingi terantip dan bagian pemeliharaan juga langsung ke sana untuk menutup akses jalan untuk ke situ, baik yang di atas maupun yang di bawah, agar tidak terjadi lagi mengantisipasi tidak terjadi lagi orang yang lewat di situ mungkin tidak jatuh atau tidak, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Artinya apa penyebab paling besar? Kalau penyebabnya mungkin karena bangunan sudah tua, mungkin lebih tua bangunan daripada saya. 43 tahun, 43 beda 2 tahun sama saya. Jadi bangunan mungkin itu faktornya. Dari kalaupun kita lihat dari bawah di lantai 1 itu, dasarnya itu semua yang di atap itu semua sudah kelihatan semua besinya juga sudah karatan semua. Dan mungkin bukan hanya di gedung 4 seperti itu, gedung 2 ini pun seperti ada seperti itu, yang terutama di pojok sana. Tapi karena fokus kita di gedung 4 ini terkhusus karena ada rencana revitalisasi ini, ya satu mungkin karena getaran mungkin juga ya, getaran dari kereta api, satu sisi juga pedagang-pedagang itu kereta masuk ke dalam, itu juga satu yang bikin gampang kejadian. Artinya kan bukan hanya itu Bang, setelah kita lihat turun di lapangan ternyata banyak juga gitu yang tempat-tempat yang secara tidak langsung dia pasti akan runtuh ya, juga gitu. Itu tadi karena faktor usia. Gitu. Usia tadi sudah 43 tahun. Sudah 43 tahun bangunan itu, dan memang kalau dulu ceritanya yang ketepatan pas yang jatuh, yang roboh itu, ada warung di depan di atas itu yang selalu airnya mungkin merembes gitu. Itu satu yang bikin apa. Tapi setelah sudah berapa lama ini sudah tidak lagi. Sudah tidak antisipasi begitu. Bang, sekitar tahun berapa ini pajak Horas ini terbangun? Kalau terbangun sekitar tahun 79-80 antara sekitar gitu. Karena kalau lihat dari usianya yang sudah 40 ya sekitar tahun segitu.
Ini udah 40 tahun lalu Iya, bangunan ini. 40 sekian tahun lah. Terus semalam pukul berapa bang sekitar? Sekitar pukul setengah 9 atau jam 9, antara jam 9 dan setengah 9. Diketahui. Atau Kejadiannya ketepatan pas di situ teman-teman kita lagi patroli, disitulah rubuhnya. Pas lagi patroli mereka. Jadi bang, bagaimana cara menindaklanjuti itu? Apakah ada dari pihak PD Pasar akan secepat mungkin menindaklanjuti kejadian tersebut gitu? Kalau untuk penanganan sementara kita sudah buat seperti polis lain. Nanti teman-teman dari pemeliharaan juga sudah menghitung untuk biaya untuk penanggulangan sementara. Ya. Itu untuk penanganan cepat dari kejadian ini, Bang? Iya, sementara seperti itu dulu. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.